الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Waqad rawa Anasun radhiyallahu anhu annahu qila, dan sungguh telah meriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qila, bahwasannya ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, mata yutrakul amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Kapankah mulai ditinggalkan al amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Faqala alaihi salam, maka menjawab Rasulullah alaihi salam, amar ma'ruf nahi mungkar mulai ditinggalkan idza dhaharat al mudahanatu. Idza dhaharat, ketika tampak, ketika nyata, al mudahanatu. Mudahanah itu artinya berbaik-baik atau berbagus-bagus diri, menjilat. Al mudahanah itu gampangnya menjilat. Al mudahanah itu memperbagus diri atau menjilat. Fi khiyarikum, dalam orang-orang terpilih kalian. Wal fahishatu, dan ketika nyatopnya kepada mudahanah. Wal fahishatu, dan ketika tampak nyata al fahishatu, keburukan. Fi syirorikum, dalam orang-orang buruk kalian. Watahawwala al mulku fi sigorikum, watahawwala, dan pindah al mulku, kekuasaan kerajaan, fi sigorikum, dalam anak-anak kecil kalian, orang-orang kecil kalian. Wal fikhu, dan pindah fikih, fi aradhilikum, dalam orang-orang rendah atau orang-orang hina kalian. Mudahanah itu menampakkan sesuatu yang baik tapi dibuat-buat, semacam menjilat, itu namanya mudahanah. Jadi kalau tampil di depan orang, kalau tampil di depan seseorang yang memang bisa memberikan, menjanjikan dia kayak ini dibaik-baikin jalannya, itu namanya mudahanah. Hadis ini oleh Imam Ghazali dikutip selesai beliau menceritakan bahwa bahwa sebagian, pernah terjadi juga sebagian dalam diskusi atau dalam munadharah itu justru orang-orang luput dengan sesuatu yang ada di depan mata dia. Katanya berdebat atau munadharah tentang hal-hal agama. Munadharah atau berdebat tentang hal agama hukumnya fardu kifayah, tapi yang fardu ain lupa. Contoh yang disebut Imam Ghazali kemarin, ada sekelompok orang sedang munadharah atau berdiskusi. Diskusi ini hukumnya fardu kifayah, tapi dia lupa ada yang fardu ain, yaitu yang di depan mata dia menjauhi hal-hal haram. Diskusi tapi di atas karpetnya sutra. Kemudian yang undang diskusi rajanya pakai emas, padahal laki nggak boleh pakai emas. Nah itu diem aja, ketika melihat orang yang mengundang menyediakan hal-hal yang memang tidak boleh dipakai, sutra, emas, tapi dia diem aja, namanya mudahanah. Nah, atas melanjutkan pembahasan ini, Imam Ghazali mengutip, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ini hadis riwayat sahabat Anas bin Malik. Rasulullah pernah ditanya, kapan ya Rasulullah amar ma'ruf nahi mungkar itu mulai ditinggalkan? Amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan itu saat orang-orang baik kalian ini mulai pandai menjilat. Saat kekejian ini sudah mulai nyata kepada orang yang buruk. Orang-orang buruk bukan orang-orang baik, orang-orang brengsek, tapi ini makin menampakkan kekejiannya. Jadi udah nggak malu-malu, maka udah mulai ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya artinya ditinggalkan di sini, udah orang-orang udah benar-benar tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kapan lagi ya Rasulullah? Ketika kekuasaan dipegang oleh orang-orang kecil. Jadi nggak ada terah atau nggak ada keturunan dari dulunya, dia orang biasa aja. Tahu-tahu dipegang kerajaan, dipegang sama dia. Ini maka akan mulai hilang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kapan lagi ya Rasulullah? Ketika fikih dipegang, pembahasan fikih dipegang oleh orang-orang yang
rendah. Artinya rendah di sini orang yang nggak tahu fikih. Orang yang nggak tahu fikih ngomong fikih. Orang yang nggak tahu hukum agama ngomong tentang hukum agama, maka udah amar ma'ruf nahi mungkar, udah mulai say goodbye, udah mulai ditinggalkan oleh orang-orang. Ini menjelaskan adab munadharah atau perdebatan yang kedua. Jadi harus mengetahui, kemarin yang pertama itu berdiskusi itu boleh kalau orang yang diskusi atau berdebat ini sudah selesai fardu ainnya. Ilmu fardu ainnya ya ilmu akidah atau keimanan, dia udah yakin benar dan udah hatam semuanya. Ilmu ibadah yang sifatnya fardu ain, sholat, puasa udah hatam semuanya, baru boleh berdebat. Yang kedua, berdebat itu fardu kifayah, nggak boleh dikalahkan oleh fardu kifayah lain yang lebih penting, yang jelas-jelas ada di depan mata. Contoh kemarin fardu kifayah itu memberi makan orang yang kehausan dan udah hampir mati. Nah tapi kemudian dia milih nggak, saya mah lagi ini diskusi penting, ini urusan agama diskusi. Nah sementara ada fardu kifayah yang lebih penting, yaitu ngasih orang minum. Nah ini nggak boleh, harus didahulukan yang lebih penting. Kemudian yang ketiga, adab atau tata krama dari munadharah yang ketiga, asal itu ayyakunal munadhiru mujtahidan yufti bi ra'yihi la bi madhhabi Syafi'i wa Abi Hanifah wa ghairihima. Yang ketiga, hendaklah orang yang berdebat ini adalah mujtahid, adalah orang yang berijtihad, yang memberikan fatwa dengan pendapatnya sendiri, la bi madhhabi Syafi'i, tidak dengan madhabnya Imam Syafi'i, wa Abi Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wa ghairihima dan juga tidak lainnya. Hatta idza dhahara lahul haqqu, sehingga ketika muncul dari munadhir, dari orang yang berdebat al-haqqu kebenaran, min madhhabi Abi Hanifah, dari madhab Abu Hanifah, taroka, maka dia meninggalkan ma yuwafiqu ra'ya Syafi'i, perkara yang cocok dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Wa afta bima dhahara lahu, dan dia memberikan fatwa dengan pendapat yang muncul atau yang tampak untuknya. Kama kana yaf'aluhu as-sahabatu, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wal a'immatu dan para imam. Yang pertama harus mujtahid. Mujtahid di sini hadirin, mujtahid yang memang bisa berijtihad dengan segala kapasitasnya. Dia sebelum bisa berijtihad, dia itu harus menguasai satu madhab itu, madhab Imam Syafi'i misalnya, atau madhab Imam Abu Hanifah, atau madhab Imam Malik, atau madhab Imam Ahmad Hambali. Harus menguasai itu. Nah baru dia memberikan madhab, dia memberikan pendapatnya bukan pendapat dari 4 madhab ini, baru boleh diskusi. Tapi kalau hanya sekedar mengutip pendapat Imam Syafi'i, mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, ya nggak usah diskusian, nggak usah didiskusikan. Istilahnya apa? Istilahnya bahtul masail aja. Kan yang bikin berantem kan munadharah biasanya. Munadharah itu bantah-bantahan, nggak punya dasar. Nah beda hal dengan bahtul masail. Kalau bahtul masail cuma satu madhab, dia hanya bahas madhab Imam Syafi'i misalnya. Dan itu dengan kitab-kitab mutabaroh, dengan kitab-kitab yang memang sudah divalidasi, yang memang sudah diuji, itu merupakan kitab yang dipegang oleh ulama-ulama kita. Dan biasanya harus kitab yang mutaqaddimin atau kitab terdahulu, kitab-kitab sifat kitab yang sifatnya klasik, jadi bukan kitab-kitab modern sekarang, bukan. Ini mengutip madhab, mengutip imam-imam madhab yang ada dalam madhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi, mengutip Imam Romli, mengutip Imam Ghazali, itu semuanya mengutip. Nah kalau memang mengutip seperti itu ya udah nggak usah berdebat. Tapi apa? Batul masail. Batul masail itu menyertakan sumber. Nah kalau menyertakan sumber pasti nggak bantah-bantahan. Ini sumbernya, ini bukan pendapat saya kok, ini pendapat dari kitab Nyanah, ini bukan pendapat saya kok, ini dari ini Minhajul Abidin Imam Nawawi. Dia nyatakan seperti itu, ada takbirnya, ada takbir atau ada ungkapan yang dia sertakan, maka bukan munadharah. Jadi nggak perlu munadharah, nggak perlu berdebat atau berdiskusi, debat kusir, nggak perlu.
Kalau mau berdebat itu harus sekelas orang yang sudah punya pendapatnya sendiri. Artinya mujtahid, mujtahid yang mustaqil. Ada mujtahid mustaqil, yaitu yang sudah bisa bikin madhab sendiri, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, mujtahid mustaqil, itu boleh munadharah. Ada yang mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu Imam Nawawi, mujtahid madhab. Kemudian Imam Romli, mujtahid madhab juga. Imam Rafi'i, mujtahid madhab. Nah, beliau-beliau ini mengutip juga dari kitab-kitab Imam Syafi'i, dari kitab-kitab muridnya Imam Syafi'i. Jadi tidak terjadi munadharah, hanya sekedar mengutip. Karenanya di sini harus ada grade atau derajat orang yang mau munadharah atau mau diskusi berdebat. Ini harus orang-orang yang bisa pada tingkat ijtihad, mujtahid yang mustaqil istilahnya, ijtihad yang murni pendapatnya dia sendiri. Fama man laisa lahu rutbatul ijtihad, maka adapun orang yang tidak memiliki tingkatan ijtihad sendiri, wa huwa hakamu wa huwa hukmu kulli ahli asri, dan ini orang yang enggak punya peringkat mujtahid, ini adalah hukmu kulli ahli asri, adalah keadaan setiap penduduk zaman ini. Nah, di zaman ini udah nggak ada kata Imam Ghazali mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil itu nggak ada. Mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i zaman sekarang udah nggak ada. Itu zaman Imam Ghazali dulu, saudara. Imam Ghazali aja masih ngikut gurunya, Imam Juwaini. Imam Juwaini ini masih ikut gurunya, masih megang kitab-kitab seperti Al-Mazani. Al-Mazani itu kitab Imam Syafi'i, cuma yang nulis yang muridnya Al-Mazani. Masih megang Imam Juwaini itu, nah, gurunya Imam Ghazali. Jadi tidak ada yang mujtahid mutlak, yang bebas atau bisa berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Zaman Imam Ghazali beliau sebutkan orang-orang sekarang ya semuanya tidak ada yang pada tingkat ini mujtahid mutlak. Wa innama yufti fi ma yus'alu anhu naqilan an madhhabi sahibi. Dia hanyalah memberikan fatwa tentang sesuatu yang ditanyakan, naqilan dengan menukil an madhhabi sahibihi, dari madhab pemiliknya, maksudnya pemilik madhab. Misalnya dia madhab Syafi'i. Ini orang sekarang, kata Imam Ghazali, sekarang zaman Imam Ghazali, orang sekarang itu hanyalah mengutip pendapat madhab Syafi'i. Atau kalau madhabnya Abu Hanifah, hanyalah mengutip pendapat madhab ulama Hanafiyah, hanyalah mengutip pendapat ulama Hambaliyah. Begitu semuanya. Gimana kalau begitu? Falau dhahara lahu tu'fu madhhabihi lam yajuz lahu ayat rukahu. Kalau dia melihat kelemahan madhabnya, maka dia tidak boleh ayat rukahu, meninggalkan madhab itu. Fa ayyu faidatin lahu bil munadharati, maka apa faidahnya untuknya dalam munadharah? Wa madhabuhu ma'lumun, sedangkan madhabnya itu sudah diketahui. Walai salahul fatwa bi ghairihi, dan tidak ada baginya al fatwa bi ghairihi, fatwa bi ghairihi dengan selain madhab. Wa ma yushkilu alaihi yalzamu ayyaqul, dan sesuatu yang sulit yushkilu alaihi yalzamu ayyaqul, haruslah mengharuskan dia ayyaqula, dia berkata la'alla inda sahibi madhabi, barangkali atau mungkin menurut pemilik madhabku, misalnya menurut Imam Syafi'i, jawaban ini sebagai jawab an hada, dari ini. Fa inni lastu mustaqillan bil ijtihad, yang tadi kita bersinggung. Sungguhnya aku bukanlah mustaqillan, orang yang berdiri sendiri, orang yang mutlak berijtihad, bil ijtihad dengan ijtihad fi asli syar'i, dalam dasar-dasar syariat. Walau kanat mubahatatuhu anil masail allati fiha wajhani, apabila pembahasannya atau pencariannya dari tentang masalah-masalah yang ada dua wajah, au qaulani, atau ada dua qaul di sahibihi, untuk pemilik madhab ini, lakana, maka ada asbaha, itu lebih dekat atau lebih mirip. Yang ada sekarang, kata Imam Ghazali, di zaman ini bukan mujtahid mustaqil, bukan mujtahid mutlak, hanyalah orang-orang yang paham madhab Syafi'i kemudian mengutip pendapat imam-imam yang ada dalam madhab Syafi'i, cuma gitu doang. Kemudian di madhab Syafi'i pada zaman sekarang, di madhab Hanafi pada zaman sekarang ini juga nggak ada yang sekelas Imam Abu Hanifah, hanya mengutip pendapat ulama Hanafiyah. Nah, kalau udah seperti itu,
madhab Hanafi udah jadi, banyak kaul-kaul atau banyak wajah-wajah, banyak pendapat-pendapat. Begitu juga dalam madhab Imam Syafi'i banyak kaul-kaul, ada banyak pendapat-pendapat. Itu kan tinggal milih doang, tinggal milih. Nah kalau tinggal milih, apa gunanya debat, kata Imam Ghazali. Kalau tinggal memilih doang, dalam satu mazhab itu ada banyak perbedaan kaul, ada banyak perbedaan wajah. Jadi apa pentingnya berdebat? Ya udah nggak usah debat. Ini Imam Ghazali menyatakan ini supaya kita hati-hati, jangan debat cuma karena untuk menunjukkan kepandaian. Contoh begini saudara, di madhab Imam Syafi'i itu aja ada kaul qadim. Ini namanya kaul. Bedanya kaul sama wajah. Kalau kaul itu pendapatnya imam pemilik madhab. Kaulnya Imam Syafi'i, kaul yang jadid, kaul yang qadim namanya kaul. Nah tapi kalau wajah al-aujah biasanya disebutkan. Ya al-aujah yang paling tepat. Ini pendapat bukan pendapatnya pemilik madhab, tapi pendapat murid-muridnya atau imam madhab. Antara pendapat Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, al-aujah. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu jauh setelah Imam Syafi'i. Itu adalah imam-imam madhab Syafi'iyah. Nah namanya al-aujah. Ada beberapa wajah, ada beberapa pendapat dari imam-imam yang adalah madhab Syafi'i, namanya wajah ini, wajah ini, wajah ini, atau pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Nah itu aja bisa kita ambil salah satunya. Begitu juga kaul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kaul qadim. Imam Syafi'i itu kaul qadimnya salawat pada tasyahud awal, salawat atas keluarga Nabi. Pada tasyahud akhir, selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaul qadimnya Imam Syafi'i itu wajib. Tapi kaul jadidnya itu nggak wajib, sunnah abad. Jadi kalau tinggal nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullah, menurut kaul jadidnya. Ini kan artinya bisa milih kita. Banyak perbedaan dalam satu madhab aja bisa kita pilih. Dan kalau udah seperti itu luasnya pembahasan, ngapain pakai berdebat? Maksud Imam Ghazali begitu. Kuasain aja satu madhab itu sendiri, maka kita tidak perlu berdebat. Nggak perlu terus ngerasa paling pinter. Di hukum megang perempuan atau menyentuh perempuan yang bukan mahram, memang madhab Imam Malik menyatakan nggak batal, tapi Imam Syafi'i ini mengatakan batal. Nah ada beberapa wajah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal. Nah ada beberapa wajah dari pendapat ulama Syafi'iyah ini yang mengatakan al-lamis laisal malmus. Yang batal itu yang lamis itu yang megang. Kalau yang kepegang nggak batal. Jadi nggak perlu pindah madhab. Sebenarnya boleh, nggak perlu pindah madhab kepada madhab yang Maliki misalnya. Kita pegang madhab, kita pegang wajah atau pegang pendapat imam yang ada dalam madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa batal itu kalau yang memegang. Tapi yang terpegang dan gak sengaja, yang terpegang kan memang gak niat pegang, senggol nggak batal. Ada pendapat yang menyatakan begitu. Nah demikian banyak variasi hukum-hukum dalam satu madhab aja, dan ini bisa untuk kita jadikan pegangan. Artinya madhab udah jelas, nggak perlu juga munadharah. Lalu untuk apa pentingnya munadharah? Kata Imam Ghazali begitu maksudnya. Untuk apa lagi munadharah? Fa inna ma rubbama yufi bi hadima fa yastafidu minal bahthi mailan ila ahadil janibain. Kadangkala dia memberikan fatwa pada salah satu dari dua wajah atau dua kaul tadi, sehingga bisa condong kepada salah satunya. Wala yarul munadharati jariyatan fiyaqatu. Dan tidak ada perdebatan di situ, nggak usah debat, tinggal bisa milih kita, karena udah ada takbir atau ungkapannya di kitab-kitab itu udah ada. Bal rubbama tarakal mas'alata allati fiha wajhani aw qaulani. Kadangkala meninggalkan masalah yang mungkin ada dua wajah atau ada dua qaul. Fa talaba masalatan yakunul khilafu fiha maqtutan, dan mencari masalah yang memang sudah ditentukan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.